Permisi Bu Siti, ini sepertinya masih di mute Bu. Oh iya, oke. Oke, baik, terima kasih Bilal. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bab 2 nanti diselesaikan Pak Rendra hari Kamis besok ya. Jadi yang bab 2 kemarin kan membuat model matematika. Dari model matematika nanti kan kita mendapatkan fungsi T. Dari fungsi T itu nanti kita lanjutkan ke Laplace transform. Dari Laplace transform ini nanti baru kita membuat model dinamiknya. Jadi di bab 3 ini sebenarnya kita mereview di pelajaran Matekim 1 ya. Matekim 1 apa 2 saya lupa itu. Pokoknya di Matekim mengenai Laplace transform. Jadi ini hanya review. Cuma nanti kita belajar sedikit tentang aplikasinya ini nanti. Oke, jadi di Laplace transform ini kita akan merubah fungsi T menjadi fungsi S ya. Jadi kita mengkonvert matematik to persamaan aljabar. Kemudian kita dalam membuat blok diagram analisis. Nah, contohnya ini kita review ini ya. Jadi bagaimana kita merubah persamaan fungsi T menjadi persamaan Laplace transform. Jadi persamaannya seperti ini. Jadi Laplace fungsi T sama dengan integral dari 0 ke tak hingga fungsi T-nya, Ft-nya dikalikan dengan eksponen min St dt. Nah, ini nanti penyelesaiannya contohnya seperti ini. Masih ingat ya? Jadi misalnya Ft ini suatu konstanta A. Jadi jika Ft suatu konstanta A, bagaimana cara melaplaskannya? Kita integral 0 sampai tak hingga A kali eksponen min St dt. Nah, kita selesaikan seperti biasanya, maka A-nya dikeluarkan, ini kan ada eksponen min S, jadi turun menjadi min 1/S, A-nya keluar, maka min A per S, kemudian eksponen min ST-nya tetap, cuma diintegrasikan dari 0 hingga tak hingga. Maka kita masukkan min A per S kali eksponen min tak hingga itu berapa? Min tak hingga berapa? 0. Kemudian dikurangi maka menjadi plus ya. Nah, ini makanya ini nilainya kan 0. 0 ini dari min A per S kali eksponen min tak hingga 0. Maka dia menjadi 0 dikurangi. Nah, ini min A per S, eksponen min 0 berapa? Eksponen min 0. 1. 1. Nah, makanya ini negatif tadi ya dikurangi. Ini min A per S kali 1. Maka tetap min A per S. Sehingga hasilnya Laplace dari A itu adalah A per S. Kemudian dengan cara yang sama, kalau kita punya Laplace eksponen min BT. Jadi Ft-nya itu adalah eksponen min BT. Kita selesaikan dengan cara yang sama, kita kali dengan eksponen min St dt. Nah, nanti hasilnya ketemu 1 per S plus B. Nah, ini hafalan aja, nanti juga ada di tabel, jadi kalian nggak perlu menurunkan satu per satu. Nanti di bab 3 itu ada tabelnya saya tunjukkan. Kemudian ini bagaimana jika Laplace dari turunan pertama. Kan dulu ada Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, seperti itu kan ya. Nah, nanti ini sama dengan apa? Nah, misalnya untuk F aksen atau Y aksen, hasilnya adalah S kali Laplace dari F dikurangi F0. Nah, kalau hal-hal seperti ini, nanti kan ada F0, F aksen 0, F double aksen 0, tergantung ini turunan keberapa. Nah, nanti biasanya kita menentukan, kalau seperti ini ditentukan F0-nya sama dengan 0, atau F0 sama dengan berapa nilainya, seperti itu. Nah, ini contoh yang agak complicated ya. Jadi ini Y aksen. Kalau ini tadi kan cuma turunan 1. Kalau ini turunan 2. Nah, kalau turunan 1, ini tadi kan hanya S, LF, min F0. Kalau turunan 2, S kuadrat Fs dikurangi SF0 dikurangi F aksen 0.
Nah, ini juga hafalan aja nanti. Kemudian, nah nanti ini coba diturunkan kalau kita punya D, N-nya kalau saya ganti 3, menjadi seperti apa? D3F per DT pangkat 3. Sama dengan S apa sebelah kanannya? Hasil Laplace-nya seperti apa? Coba, siapa yang bisa? D pangkat 3F per DT pangkat N. S pangkat 3 Fs dikurangi S kuadrat F0 dikurangi F aksen 0 dikurangi F aksen pangkat 2, 0 gitu ya, Bu. Oke. Coba ditulis saja ya. Silakan share screen. Apa sudah terlihat, Bu? Masih loading. Oke, sudah. D3. D3F per Gimana DT tadi? pangkat 3. Turunan ketiga. DT. Ini screen-nya belum kelihatan tulisannya. Oh, screen-nya belum kelihatan. Screen-nya kelihatan putih, cuma tulisannya belum muncul. Seperti ini ya, Bu. Nah, coba teman-teman lainnya dicek. Dikurangi S0. Tiga, dua, satu. Coba teman-teman lainnya sama semua jawabannya.
Oke, semuanya setuju nggak jawabannya itu yang di atas? Aulia Rahma, sama nggak jawabannya? Aulia? Sama Bu, yang Sama, atas itu. atas ya. Kalau Rafika? Halo, iya Bu, yang atas juga sama. Sama. Arditya? Arditya? Nah, Arditya kemana? Gloria? Sama, Bu. Sama. Oke. Sebenarnya, oke. Apa namanya? Bentuknya itu ada di tabel 3, itu ada. Jadi formula umumnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Yusuf. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi nanti harus ingat kalau pangkat turunan keempat itu seperti apa ya. Baik. Baik, terima kasih Yusuf, bisa di stop. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau cos itu bagaimana? Laplace dari cos omega T itu nanti hasilnya sama dengan S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kalau sinus bagaimana? Kalau sinus itu sama dengan omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, ini harus diingat kalau kita punya, ini nanti akan kepake di bab belakang nanti ketika tuning kita mencari kestabilan, eksponen pangkat J omega T, eksponen pangkat min J omega T. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, nilai J itu apa? J sama dengan akar minus 1. Jadi nanti kalau J kuadrat, hasilnya berapa? Kalau J kuadrat. J kali J, maka hasilnya J Negatif 1. negatif 1. Betul ya. Nanti ini harus diingat-ingat. Kepake di belakang nanti. Nah, jadi di Laplace transform itu kita ingin merubah time domain menjadi Laplace domain. Time domain itu yang fungsi T, Laplace domain yang fungsi S. Nah, biasanya itu kita punya ordinary differential equation, ODE. Nah, nanti kita ingin membuat Laplace transformnya. Nah, di dalam ODE biasanya nanti kita akan punya initial condition. Jadi ketika Y ketika T sama dengan 0 nilainya berapa. Nanti itu bisa kita pakai kayak boundary initial condition-nya untuk menentukan nilai suatu konstanta atau yang lainnya. Nah, dari ODE yang kita punya itu langkah pertama adalah kita harus melakukan transformasi Laplace. Nah, nanti kalian nggak perlu menghitung sesuai persamaan umum ini. Kalian cukup melihat di tabel 3. Nah, di tabel 3 ini sudah ada. Jadi kalau ini ST unit step, kalau impuls tetap Fs-nya 1, unit step ini seper S. Jadi tadi kalau kita punya A, maka kita punya A per S. Kalau fungsi T-nya sama dengan T, itu sama dengan fungsi rem. Fs-nya sama dengan 1 per S kuadrat. Nah, nanti tinggal melihat aja fungsi T kalian bentuknya yang mana. Ini ada banyak macamnya. Nah, ini tadi yang nomor 25 itu kalau turunan D pangkat N kali F per DT pangkat N.
Nah, ini persamaannya. S pangkat N Fs dikurangi S pangkat N-1 F0 dikurangi Sn-1 F10, nah dan seterusnya. Nah, kalau yang nomor 26 itu mengalami translasi. Jadi, awalnya Ft bergeser ke T0 startnya. Maka dia nanti sama tinggal ini aja. Fungsi Laplace-nya sama dengan Ft tadi apa, tinggal Fs-nya apa, tinggal dikali ini, eksponen min T0S. Nah, nanti kalian tinggal nyocokin aja fungsi T-nya yang mana, sehingga fungsi Laplace-nya kalian harus pakai yang mana. Nah, setelah menemukan transformasi Laplace-nya dari tabel 3.1 itu, langkah kedua adalah dari sini tadi kalian kan punyanya masih apa dalam bentuk persamaan. Nah, seperti ini kan ya. S kuadrat Fs, nah seterusnya. Nah, nanti kalian harus bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Ys sama dengan Ns per ds. Nanti kalian harus bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Selanjutnya, langkah ketiga adalah faktor ds, penyebutnya. Nah, penyebutnya ini yang akan kita lakukan faktor ds, perform partial fraction expansion. Jadi yang dihitungkan loh, kayak misalnya ds ini misalnya s kuadrat plus 2s plus 1. Nah, kalian faktorkan s plus berapa kali s plus berapa. Nah, nanti diselesaikan masing-masing itunya, fraksinya. Nah, step keempat, itu kita take inverse Laplace. Kembali lagi melihat di tabel 3.1, maka kita bisa mendapatkan solution dari YT. Jadi langkah ini sama persis yang kita pelajari di Matekim. Contohnya ini, kita punya ODE-nya itu 5 DY per DT ditambah 4Y sama dengan 2, di mana initial condition-nya itu adalah Y ketika T sama dengan 0, nilainya sama dengan 1. Maka kita melakukan transformasi Laplace baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. 5 tetap, nah DY per DT itu kan berarti kita pakai yang ini, DF per DT, SFS kurangi F0. Berarti Fs-nya di sini dituliskan YS, karena di sini kan YT, YS besar kalau yang Laplace. Jadi ini adalah SYS min apa? Min F0 atau min Y0. Nah, di sini diketahui Y0-nya sama dengan 1. Maka SYS min 1 ditambah Y kalau ditransformasi Laplace kan 4YS. Jadi ini semua ditambah 2 ini suatu konstanta, maka dia pakai yang ini. Unit step ini 2, Laplace-nya adalah 2 per S. Nah, dari sini kita kumpulkan yang YS-nya. Jadi kita langkah yang ini tadi, step 2, kumpulkan YS. YS-nya dikumpulkan ke kiri, maka kita punya ini, 5S plus 2 dibagi ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan YT-nya adalah kita menginverse Laplace-kan ini. 5S plus 2 sama ini. Nah, inverse Laplace-nya dari tabel 31, coba dicari 5S plus 2 per S kali 5S plus 4. Itu yang nomor berapa dari tabel 3.1. Coba ditulis atau screenshot, kemudian dicocokkan dengan tabel 31 sama dengan poin nomor berapa. Kalian punya bukunya kan ya? Ada nggak? Punya ya, coba dicek. Jadi 5S plus 2 gimana bisa menjadi persamaan 337 ini. Jadi menggunakan yang nomor berapa dari sini. Jadi dari inverse-nya seperti apa, dipindah ke kiri. Kira-kira yang nomor berapa? Bagaimana mendapatkan YT sama dengan 0,5 tambah 0,5 eksponen min 0,8T.
Ya, mungkin coba dicoret-coret, nanti di share screen-nya. Oke, siapa yang mau share screen? Siapa yang mau share screen? Bagaimana bisa ketemu 0,5 ditambah 0,5 eksponen min 0,8 T? Nah, bisa juga kan difaktorkan dulu ya. Mungkin dibuat sama dengan apa per S ditambah apa per 5S plus 4. Misalnya seperti itu. Nanti dicari A sama B. Misalnya A per S ditambah B per 5S plus 4. Nanti A sama B sama dengan apa. Oke, siapa yang mau share screen? Sudah ketemu belum? Saya, Bu. Coba, Kelvin. Oke. Jadi pakai nomor berapa ini, Kelvin? Pakai nomor 11, Bu. Jadi S tambah Plus. B3 per S tambah B1 dikali S tambah B2. Itu sama dengan ini. Nah, habis itu dari persamaan tadi, saya sederhanakan dulu, dibagi 5. Jadinya L inverse itu S tambah 0,4 per S kali S tambah 0,8. Untuk itu B3-nya di sini 0,4, nanti B1-nya itu 0, sama B2-nya 0,8. Jadi tinggal dimasukin ke sini, nanti didapatkan 0,4 per 0,8 eksponen pangkat 0,8 T tambah 0,4 per 0,8 kali eksponen pangkat 0. Jadinya 0,5, di sini 0,5, di sini 0,5 kali eksponen pangkat 0,8 T. Oke, betul ya. Jadi kalian tinggal melihat di tabel 3 tadi, nanti cocoknya yang mana bentuknya, kalian tinggal menyesuaikan aja nanti. Jadi cepat penyelesaiannya. Kalian nggak perlu menurunkan Laplace-nya, inverse-nya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kelvin. Ada yang bingung untuk nomor ini, example ini? Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Oke. Example berikutnya. Kita punya D pangkat 3Y dt pangkat 3 ditambah 6 D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 11 DY per dt plus 6Y sama dengan 4. Kemudian kita punya initial condition ini.
Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan Y double aksen 0 sama dengan 0. System at rest atau steady state condition. Kita ingin mencari transient response untuk UT. Dia merupakan unit step ketika T lebih dari 0. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus melakukan Laplace transform, kemudian faktor, use partial fraction decomposition. Nah, ini nanti kita mengfraksikan. Selanjutnya kita take inverse Laplace dari masing-masing fraksi tadi. Nah, kita mengambil Laplace transform. Nah, jadi dari ini tadi yang D pangkat 3Y, DT pangkat 3 seperti yang dikerjakan temannya tadi. Nah, nanti ketemunya apa? Kemudian dikalikan 6 kali D kuadrat Y ditambah 11 ini SYS ditambah 6Y. Nah, ini langsung sama dengan S pangkat 3 YS, nggak ada belakang-belakangnya. Kenapa? Karena ini Y0, Y aksen 0, Y double aksen 0-nya sama dengan 0, sehingga tinggal ini aja, tinggal S pangkat 3 YS. Yang ini tinggal 6 S kuadrat YS. Nah, ini langsung sama dengan 4. 4 kan unit step, maka dia 4 per S. Nah, langkah kedua adalah kita kumpulkan YS-nya. YS sama dengan apa? Jadi kita kumpulkan YS sama dengan ketemunya ini. Nah, kemudian kita buat faktornya. YS sama dengan ini, penyebutnya ini kita faktorkan. Kita faktorkan, maka menjadi ini. S kali S plus 1, kali S plus 2, kali S plus 3. Kemudian kita buat seperti ini. Ini yang saya sebutkan tadi, kalau yang nomor example pertama tadi dibuat seperti ini juga bisa. Nah, jadi kita punya alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Selanjutnya kita ingin mencari nanti nilai alfa. Nah, ini kita samakan multiply by S and set S sama dengan 0. Kita kalikan dengan S dan S-nya kita buat sama dengan 0. Jadi misalnya ini alfa 1 per S kita kalikan dengan S, maka tinggal alfa 1. Ditambah sebelah kanannya ini, tiga-tiganya ini alfa 2 sampai 4, dikalikan S, kemudian kita set S sama dengan 0. Maka kita punya yang sebelah kiri juga sama, di set S sama dengan 0, dikalikan S juga, makanya di sini kan tadi ada S-nya. Kan ada S atas hilang. Maka tinggal 4 per 1, 2, 3 dikali sama dengan alfa 1. Karena kalau ini dibuat sama S-nya sama dengan 0, bilangan dikalikan 0, maka nilainya 0, maka sebelah kanan ini hanya ada alfa 1. Maka alfa 1 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya kita mencari nilai alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Kalau alfa 1 berarti semuanya ini adalah dikalikan S, kemudian S diganti sama dengan 0. Tetapi kalau kita mencari alfa 2, maka kita kali dengan penyebutnya ini, dikalikan dengan S plus 1, dan S diganti sama dengan berapa? Diganti dengan S sama dengan min 1. Kalau alfa 3, nanti semuanya ini dikali dengan S plus 2, kemudian S-nya kita ganti nilainya menjadi S sama dengan min 2. Jadi sesuai penyebutnya ini, kita mau mencari alfa 4, maka semua ruasnya ini kiri maupun kanan, kita kali dengan S plus 3, kemudian S-nya kita set sama dengan min 3. Jadi ini yang dikalikan dengan S, kemudian S diset sama dengan 0, itu hanya untuk mencari A1. Kalau untuk mencari A2, maka kita kali dengan S plus 1, S-nya diset min 1. Kalau alfa 3, kita kali dengan S plus 2, S-nya kita set sama dengan min 2. Alfa 4, maka semua ruas kita kali dengan S plus 3, dan S-nya diset sama dengan min 3. Oke, ada yang bingung? Oke, nanti kita mungkin latihan. Nah, sudah ketemu nilainya kan A1, A2, A3, A4.
Kita tinggal masukkan aja ke sini. A1 ketemu 2/3. Maka 2/3S. A2 minus 2, maka minus 2 per S plus 1. A3 plus 2 positif, ini A4 negatif. Maka min 2/3 per S plus 3. Selanjutnya kita tinggal menginverse Laplace-kan aja masing-masing ruas. Jadi 2/3S inverse-nya apa? Ya 2/3, dia kan unit step. Kemudian negatif 2 per S plus 1. S plus 1 itu sama dengan eksponen min 1, 2-nya konstanta. Ditambah S plus 2, ini 2-nya keluar, 2 eksponen min 2T. Min 2/3 eksponen min 3T. Nah, ketika T tak hingga, maka YT sama dengan 2/3. Kita cek ketika T sama dengan 0, apakah Y0-nya sama dengan 0. Ketika T-nya 0, ya Y-nya juga 0. Oke, sampai sini. Nanti ada beberapa ketentuan ya, dibuka lagi di Matekinnya. Ketika akar kembar, itu bagaimana? Kan salah satu harus ada yang dikalikan apa? Kalau akarnya kembar. Jadi dari A1, A2, A3, A4 itu ada akar yang kembar. Maka bagaimana? Ingat enggak? Oke, nanti dicari ya. Nanti ada nggak ya latihan yang akarnya kembar? Nah, Laplace transform ini dapat digunakan di proses pengendalian proses. Untuk apa? Untuk penyelesaian dari differential equation yang linear. Jadi di bab 2 itu kan kalian membuat differential equation. Nah, bagaimana menyelesaikan differential equation yang diperoleh dari model matematik. Kita bisa, salah satu caranya adalah penyelesaian dengan transform Laplace. Bisa juga digunakan untuk analisis of linear control system, untuk frekuensi responnya bagaimana, prediction of transient response for different input. Jadi prediksinya bagaimana. Nah, bagaimana cara kita memfaktorkan denominator polinomial, penyebutnya. Jadi ini penyebutnya kan 3S kuadrat tambah 4S plus 1, kita faktorkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan kegunaannya untuk prediction of transient response for different input. Nah, kita bisa melihatnya dari sini, salah satu caranya. Jadi, kalau di pengendalian proses itu kita selalu meninjaunya di penyebut. Penyebutnya itu yang kita faktorkan, nanti kita cek dia osilasi apa tidak. Nah, dari penyebutnya ini, akar-akar ini kita faktorkan, maka kita punya 3S plus 1 kali S plus 1, atau dibuat seperti ini, 3 kali S plus sepertiga kali S plus 1. Nah, di sini berarti kan akar-akarnya adalah bilangan real root. Min sepertiga, min 1 itu bilangan real. Kalau kita transformkan bentuknya menjadi seperti ini. S plus sepertiga kan eksponen min 3, min T per 3. S plus 1 eksponen min T. Nah, kalau akar-akarnya real, bilangan real, dari akar-akar dari penyebutnya itu, maka bentuk fungsi transfer yang seperti ini, itu dia tidak punya osilasi. Jadi dia tidak berosilasi up and down membentuk lembah bukit seperti itu. Kemudian, jika bentuknya seperti ini, sama, yang kita tinjau itu hanya penyebutnya. S kuadrat ditambah S plus 1. Maka dia kan imajiner ya. Ya kan, bilangan kompleks. Maka ada imajinernya, ada kali JJ seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau bentuknya ini S plus setengah plus akar 3 per 2J. Ini kalau kita transform Laplace kan, itu bentuknya menjadi ini. Eksponen min 0,5T sinus akar 3 per 2T, satunya lagi eksponen min 0,5T kali cos akar 3 per 2T. Nah, bisa kita lihat, jika akar-akar dari penyebutnya itu bilangan kompleks, maka bentuk Laplace-nya itu adalah sin cos.
Kalau sinkos, seperti kita ketahui, sinkos kan membentuk lembah bukit ya. Berarti transfer function yang bentuknya seperti ini, yang menghasilkan akar-akar kompleks, maka transfer function yang seperti ini, dia akan menunjukkan osilasi. Jadi kalau kita gambarkan nanti, dia akan membentuk kayak lembah bukit itu, up and down. Jadi yang transformasi Laplace-nya ada sinkosnya, maka dia akan terjadi osilasi. Nah, bagaimana cara kita membaca grafik ini? Ini pernah di Matekim, itu kan juga ada ya. Jadi Fs sama dengan kita mulai dari T-nya adalah 0 sampai H. 0 sampai H, kemudian ketinggiannya berapa? Di sini ketinggiannya adalah 1/H. 1/H, kalau misalnya 1/H saya ganti A, maka 1/H ini adalah kita ganti A juga yang di Fs-nya ini. Kali eksponen min St dt. Maka hasilnya adalah 1/Hs kali 1 min eksponen min Hs. Menggunakan L'Hopital teorema, H mendekati 0. Kemudian jika H mendekati 1, maka dia bentuknya adalah rectangular pulse input. Rectangular itu yang ini. Nah, unit step, ramp, nah rectangular. Satu. Yang nomor 1, unit impulse. Oke. Kemudian, nah ini jika digeser ya, difference of two step input, ST dikurangi ST min 1. Nah, kalau ST min 1 ini dia startnya at T sama dengan H sama dengan 1. Nah, jadi T min 1 ini kan startnya dari 0 kalau 1/H. Kalau T min 1 berarti startnya dia di H-nya ini sama dengan 1. Mungkin ini saya tunjukkan ini aja di bukunya lebih jelas. Mungkin yang ada bukunya bisa dicari yang gambar seperti itu tadi, bagaimana cara membacanya. Jadi kita membaca garis disajikan ke fungsi waktu atau fungsi Laplace-nya nanti bagaimana. Ini agak PDF-nya. Bab 6. Yang garis. Ini. Nah, kalau yang terlihat kan ya gambar bawah, kalau yang di PPT tadi 1/H, kalau di sini, jadi misalnya kita punya ini. Jadi ketika T sama dengan 0, T kurang dari 0, maka FT-nya adalah 0. Ketika T
antara 0 sampai TW, maka FT-nya itu sama dengan H. Ketika T lebih besar dan sama dengan TW, FT-nya 0, jadi dia turun lagi. Ini kita sebut dengan rectangular pulse function. Rektangular kotak ya, persegi. Kemudian, nah, dia itu sama dengan ini. Jadi Fs sama dengan 0 sampai tak hingga Ft eksponen min St dt. Nah, kalau dari gambar kita ini tadi, dia kan T-nya mulai dari berapa? Ya 0 sampai TW. Kemudian 0 sampai TW, fungsi T-nya sama dengan apa? Ketika 0 sampai TW, fungsi T-nya adalah H. Makanya di sini kita tulis sebagai H, kan ini mau dilaplaskan, maka dikalikan dengan eksponen min St dt. Sehingga sama dengan min S-nya akan turun, min H per S eksponen min St, St-nya nanti T-nya mulai 0 sampai TW. Maka penyelesaiannya adalah H per S kali 1 min eksponen min TWS. Nah, kalau yang di PPT tadi, dia bentuknya, dia bukan H, tetapi dia adalah seper H. Makanya di sini adalah 1 per HS kali 1 min eksponen min HS. HS yang di sini itu adalah T-nya. T-nya sama dengan H. Kalau yang di buku ini, H yang di sini T itu sama dengan TW. Di sini makanya munculnya min TWS. Kalau yang di PPT ini munculnya HS. Oke, jadi jangan bingung di situ. Ini kalau impuls function biasa aja, del T ya tetap 1. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, salah satu kegunaan dari Laplace transform, jadi kalau kita sudah mempunyai kan YT, kita rubah ke Laplace transform, karena dari bentuk Laplace transformnya itu kita bisa menentukan dynamic behavior-nya. Dynamic behavior-nya dilihat dari mana? Ya, sama dengan yang tadi, dia osilasi apa tidak dilihat dari penyebutnya. Tadi kalau penyebutnya akar-akarnya bilangan real, maka terjadi osilasi apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Kalau imajiner, bilangan kompleks, Terjadi. Osilasi. terjadi osilasi. Nah, ini juga bisa menentukan dynamic behavior jika ini denominatornya, penyebutnya kita faktorkan misalnya S kuadrat ditambah 3S plus 2, itu kan sama dengan S plus 2 kali S plus 1. Maka kita selesaikan secara parsial, kita alfa 1, alfa 2, maka di sini nanti kita bisa mendapatkan ini. We will have exponential term, eksponen min 2T dan eksponen min T. Eksponen min 2T ini dari ini, S plus 2, ini S plus 1. Nah, maka nanti bisa menunjukkan bahwa YT itu bisa mendekati 0. Tetapi jika ini beda ya. Kalau ini kan S plus 2, S plus 1. Kalau ini nanti S plus 1 sama S min 2. Maka faktornya itu adalah eksponen 2T sama eksponen min T. Ya kan? Coba ini, eksponen min 2T sama eksponen min T, T-nya diganti 0, nilainya sama dengan berapa? Eksponen min 0 sama dengan? 1. 1. Kalau ini kita punya eksponen 2T, kalau T-nya sama dengan 0, bilangan kali 0 sama dengan? Kemudian eksponen 0? 1. Ya, jadi ini bedanya itu kalau 0, kalau diganti tak hingga, eksponen min 2 kali tak hingga.
eksponen min tak hingga sama eksponen tak hingga. Nilainya sama apa tidak? Beda. Beda. Kalau eksponen min tak hingga sama dengan 0. 0. Kalau eksponen tak hingga. Tak hingga. Tak hingga juga. Tak hingga. Nah, ini maksudnya. Jadi, ketika penyebutnya ini kalau kita faktorkan, kita rubah ke penyelesaian inverse Laplace-nya kan S plus 2T sama S plus 1, S plus 2 sama S plus 1 itu kan eksponen min 2T sama eksponen min T. Kalau T-nya kita ganti tak hingga, maka nanti dia mendekati 0, gitu kan ya. Sedangkan jika kita punya eksponen 2T, T-nya kita ganti tak hingga, maka fungsi ini dia tidak akan pernah mencapai 0 atau kita sebut unbounded for large time. Jadi ketika T-nya large atau T-nya tak hingga, maka sistem ini, sistem dengan persamaan ini yang bawah ini, dia tidak akan pernah berujung ke satu titik karena dia tak hingga. Jadi dia unlimited gitu kan ya. Nah, maka sistem itu kita sebut tidak stabil. Yang bawah ini. Jadi yang eksponen 2T itu sistemnya tidak stabil. Jadi transform Laplace ini bisa kita gunakan untuk menentukan dynamic behavior. Jadi suatu sistem itu kita sebut stabil apa tidak, kita bisa melihat dari penyebutnya. Penyebutnya itu kita inverse Laplace-kan, kita faktorkan, kemudian inverse Laplace-nya bentuknya seperti apa. Jika dia eksponen minus T, maka dia bounded, artinya dia stabil. Dia akan menuju ke satu titik. Sedangkan kalau faktornya itu nanti mengandung eksponen T, positif T, berapapun T-nya. Nah, berarti sistem itu tidak stabil, karena dia unbounded for large time. Nah, konsep ini nanti akan kita gunakan untuk menganalisa feedback system stability. Jadi di bab belakang nanti, kestabilan suatu sistem. Jadi intinya, kenapa makanya kita selalu di dynamic ini nanti, di Dalpro ini, kita merubah fungsi waktu menjadi fungsi Laplace. Karena di fungsi Laplace ini nanti kita bisa melihat dynamic behavior dari suatu sistem. Kita cukup melihat penyebutnya saja dari transfer function. Jadi nanti YS sama dengan ini, nanti kita ada istilah GS. GS itu transfer function. Transfer function-nya seperti apa, kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya ini nanti yang kita uji ke stabilannya. Jadi sistemnya stabil apa tidak, sistemnya berosilasi apa tidak, itu kita lihat dari penyebutnya. Kemudian ini juga kita sudah pelajari di Matekim, final value teorema sama initial value teorema. Jadi kalau final value teorema adalah final, maka itu adalah Y, T-nya tak hingga. Karena dia final, T tak hingga. Ketika Y tak hingga, penyelesaiannya adalah sama dengan limit SYS untuk S mendekati 0. Tapi nanti kalau initial value kebalikannya, limit YT, T-nya ini mendekati 0, jadi Y0, maka limit SYS, hanya saja S-nya kita ganti tak hingga. Jadi kalau initial value, T-nya 0, maka S-nya mendekati S tak hingga, kebalikan. Kalau final value, T-nya tak hingga, S-nya kita ganti 0. Contohnya, ini gampang ya, ini gini aja. Contohnya ini, YS sama dengan 4S plus 2 per S kali S plus 1 kali S plus 2 kali S plus 3. Oke, coba kerjakan seperti ini. Jadi, final, misalnya initial value teorema, maka limit Y 0, T mendekati 0, atau langsung kita ganti aja dengan Y0 sama dengan jadi initial value. Maka saya Y0 sama dengan limit S SYS. Untuk S mendekati tak hingga. Maka saya melimitkan limit S. Nah, S kali
semuanya itu 4S plus 2 dibagi dengan S kali S plus 1 kali S plus 2 kali S plus 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ganti S-nya mendekati tak hingga. Kalau S-nya kita ganti tak hingga, nah, maka ketemunya berapa? S-nya tak hingga, nah, tak hingga bagi tak hingga, jadi ini habis. Ketemunya sama dengan berapa? Maka nilai Y0-nya berapa? Sama dengan berapa? 0. Kalau final value sama saja caranya. Jangan lupa dikalikan ini ya, S-nya ini. S baru YS-nya semuanya ditulis. Nah, kalau final value sama caranya, hanya saja S-nya ini kita ganti dengan 0. Kalau final value S-nya diganti 0. Kalau kita ganti dengan 0, ketemunya berapa? S kali S, maka S-nya ini bisa dicoret, maka tinggal ya ini aja 2/6 sepertiga. Oke, bisa dipahami kan ya? Bisa enggak? Kan ini nanti dikalikan dengan S di depan. Maka ini bisa dihapus, ini nama ini hal yang dicoret. Nah, ini S-nya 0, ini 0, ini 0, ini juga 0. Maka tinggal 2/1 tambah 2 tambah 3. 2/6. Maka ketemu 1/3. Oke, sampai sini siapa yang bingung? Bu, saya masih bingung untuk yang initial value theorem yang pakai tak hingga tadi, Bu. Yang limitnya mendekati. Nah, ini saya langsungkan ini aja ya, SIS ya. SIS, maka sini kan saya kalikan SIS. Ya, ini kan saya coret. Ini saya limitkan. Limit SIS untuk S mendekati tak hingga. Nah, ini kan berarti S, semuanya ini YS saya kalikan. Kemudian, jika ini saya ganti tak hingga. Berarti ini bagaimana? Ini kan saya coret. S-nya ini saya ganti dengan tak hingga. Berarti tak hingga per tak hingga, Bu. Ketemu berapa? Setahu saya itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, ini bisa 0 gimana? Nah, sebenarnya nanti ini tuh ada itu. Coba dilihat kalau yang apa namanya initial value itu nanti ada yang apa misalnya ininya S, ini S kuadrat atau kebalikannya. Kalau ini pangkatnya lebih tinggi daripada ini, maka nilainya sama dengan berapa? Saya tadi ini sudah share. Di buku ada, saya coba bukakan.
Jadi kalau yang tak hingga itu kita cuma cukup melihat pangkat dari S-nya. Mana yang lebih tinggi. Ini. Sudah terlihat nggak share screen saya? Sudah ya? Sudah. Yang mendekati tak hingga 390. Ini, jadi kalau yang tak hingga ya, berarti kan yang final value, kita bisa lihat di contoh ini misalnya. Jadi kalau yang final value, Y tak hingga, maka S mendekati 0, gampang aja ya, kita ganti S-nya dengan 0, maka kita tinggal punya 2/4. 2/4 sama dengan 0,5. Sekarang kalau initial value, Y ketika T-nya sama dengan 0, maka limitnya adalah ketika S mendekati tak hingga. Maka S-nya ini kita ganti tak hingga, kita cukup melihat jika ini sama dengan, jadi yang kita lihat itu hanya yang ada S-nya. 2 sama 4 ini enggak kita lihat. Kita hanya melihat yang ini 5S sama 5S. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sama-sama pangkat 1 kan ya. Maka di sini adalah 5S per 5S sama dengan 1. Sedangkan kalau yang kita punya tadi itu adalah, sudah saya hapus ya. Yang kita punya ini, saya share apa ini? Yang kita punya ini, kan ini S ya, kali-kali dengan S coret, maka kita punya apa? S per, di sini nanti S pangkat berapa? 3. Pangkat 3. Nah, ketika pembilangnya pangkatnya ini kan 1, lebih rendah daripada penyebut, maka ini nilainya adalah sama dengan 0. Nah, nanti kalau kalian menemukan pangkat yang di atas lebih tinggi daripada pangkat penyebutnya, maka nanti nilainya sama dengan tak hingga. Seperti itu. Jadi yang initial value itu cuma ada 3 kemungkinan. Sama dengan 0, tak hingga, ataukah suatu angka, suatu konstan. Kayak tadi kan 2/4. Jadi jika sama-sama S per S, maka kalian amati aja depannya ini angkanya berapa. Misalnya 2/3, 2S per 3S, maka jawabannya adalah 2/3. Yang seperti itu. Tetapi kalau yang final value, ya tinggal masukkan aja ketika S-nya sama dengan 0, nanti sisa angkanya itu berapa. Oke, mungkin seperti itu. Apa sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, selesai sampai di sini. Coba itu, latihan. Nah, ini ada time delay. Time delay ini fungsi yang ini, mengalami translasi. Jadi, F delay, T sama dengan FT min 0, ST min 0. Jadi, dia mulainya ketika, nah ini, kalau yang A ini nggak ada delay. Jadi, dia startnya dari 0, tapi yang B dia delay. Jadi, dia startnya itu ketika T 0. Makanya persamaannya menjadi F dalam kurung T min T 0 kali ST min T 0. Jadi, dia bergeser, translasi. Nah, penyelesaiannya nanti seperti ini, kita panggil ini. Eksponen min ST0 kali Fs.
Nah, kalau di contoh ini, example 3.7, jadi ada 2 tangki. Nah, kalian buat dulu model matematikanya. Ini persamaan akumulasi sama dengan input main output, ada reaksinya. Kemudian ini, nah nanti kalian bentuk, nah dia punya gambar seperti ini, nanti berarti dibaca seperti ini impulsnya. Dia nilainya 1 ketika T kurang dari 0. Ketika T mulai 0 sampai 0,25 menit, nilainya adalah 6. Balik lagi ke 1 ketika T lebih dari sama dengan 0,25. Caranya hampir sama, nanti setelah dapat apa? Nah, ini fungsi Laplace ini sudahan. Nah, ini digambarkan. C1 sebagai fungsi T. Ya, C1 kita cari. C1, CI sebagai fungsi S, penyelesaiannya ini. C1 sebagai fungsi T, ini. 3, 1, 2, 5, 2, 3 ini persamaan. Penyelesaiannya digrafikan menjadi seperti ini. Ini yang C2. Oke, mungkin coba latihan. Tiga ini coba. Tiga, 4. Tiga, 4. Nah, ini tadi juga ini konvergen, divergen, smooth atau osilatori. Konvergen itu menuju satu titik apa enggak? Converging, diverging, konvergen, divergen. Konvergen menuju satu titik apa enggak? Iya, Bu. Nah, berarti itu yang bounded tadi, yang ketika eksponen min T. Kalau T-nya ganti tak hingga, dia menuju ke titik 0. Tetapi kalau divergen itu adalah yang bentuknya eksponen tak hingga, eksponen pangkat T, maka itu yang divergen. Smooth atau osilatori itu dilihat dari akarnya real ataukah imajiner kompleks itu tadi. Nah, caranya sama, kalian cukup melihat penyebutnya saja. Oke, mungkin kita coba ini dulu aja. Nomor 39. Nah, 39 sama 310 ini kita mencongak saja. Nah, ini juga 311 ini kalian harus menurunkan Laplace-nya dulu. Oke, mungkin kita latihan mencongak yang ini aja, 39 sama 310 dulu, nanti lainnya kalian kerjakan, kita bahas minggu depan. Jadi nanti yang dibahas minggu depan adalah 33, 34, kemudian 39, 10 kita kerjakan sekarang di sini. 33, 34 sama 311. 311 ini kerjakan nomor A. A semuanya aja wis ini. 311 semua. Tiga tangki. Ini aja deh, 315. Oke. Berarti tugasnya nomor berapa? 33, 34, 311, 315. Ya.
Oke, saya tulisnya dulu aja di Classroom biar nggak lupa. Tugas individu ya. Di buku Sipok. Yang ketiga nomor berapa tadi? 3, 4, 11, 15. Deadline of submission minggu depan aja. Rabu berarti tanggal tambah 7, 23. PDF file ya. Ini ada kunci jawabannya, tapi kalian tidak boleh menyalin persis. Boleh mencontoh, tapi tidak boleh menyalin persis. 20 TE. Oke, sudah saya masukkan. Oke, kembali lagi ke sini. Coba yang nomor ini tadi, yang mau kita buat 39 sama 10. 39 dulu, coba. Yang nomor C, itu akarnya bagaimana penyebutnya? Coba saya acak aja. Dea Puspa Karinda, yang C. Faktornya S kuadrat plus 9 bagaimana? Bagaimana faktornya S kuadrat plus 9? Kalau difaktorkan menjadi coba. Permisi Bu, izin menjawab. S plus 3 gitu. S plus 3. Masa S plus 3 aja? Gimana? Permisi Bu, izin menjawab. S plus 3 dikali S plus 3. Itu kan S kuadrat tambah 6S plus 9 kuadrat. Kuadrat ya. Ini cuma S kuadrat plus 9. Gimana? Atau ada temannya yang bisa bantu? Mungkin saya bisa bantu. Coba, Bahtiar. Faktornya S sama dengan min 3I sama S sama dengan 3I. Jadi faktornya gimana? Imajiner.
Imajiner, ya. Kalau seperti ini tuh pasti imajiner. Maka bentuk itunya apa? Bentuk dia konvergen apa divergen? Divergen, berosilasi. Nah, dia bentuknya kan imajiner, maka pasti osilasi. Untuk konvergen sama divergennya, itu kalian harus cek dulu inverse Laplace-nya apa. Kemudian kalau T-nya diganti tak hingga, apakah nilainya sama dengan 0 atau tak hingga? Kalau nilainya 0, maka konvergen. Kalau nilainya tak hingga, maka dia divergen. Seperti itu ya. Oke, makasih Bahtiar. Selanjutnya yang B. Yang B coba Ferdiansah, Iqbil Qouli. Faktornya apa? Ferdiansah. S plus 2 udah jelas. Terus yang S kuadrat min 6S plus 10. Kalau difaktorkan menjadi apa? Oke, Ferdiansah? Ada enggak Ferdiansah? Iya, Bu. Faktornya S kuadrat min 6S plus 10. S. Kalau perhitungan saya S min 3 plus 2J, S min 3 min 2J, Bu. Oke, yang lainnya sama enggak? Imajiner juga? Temennya yang lainnya sama enggak? Imajiner yang ini? Iya Bu, imajiner. Nah, imajiner sudah jelas dia pasti osilatori. Kemudian divergen enggaknya, kalau yang S plus 2 ini kan berarti eksponen min 2T. Dia divergen, cuma tinggal ngecek. Yang di imajiner ini dirubah ke T-nya itu T diganti tak hingga nanti ketemu berapa ya. Oke, yang A. Siapa yang mau jawab? Yang A. Coba Rio Fahrizal yang A. Rio Fahrizal yang A. S kuadrat plus 9S plus 20. Kalau difaktorkan, S apa? S-nya min 5 sama min 4 ya. S plus 4 sama S dikalikan S plus 5. S apa? Min apa plus? S plus 4 dikalikan S min 5. Plus 4 kali min 5. Betul? Plus 4 kali plus 5, Bu. Nah, plus-plus semua kan ya. Kalau plus-plus semua, berarti nanti dia akarnya real apa enggak ini? Akarnya real enggak? Iya, Bu. Real. Berarti dia smooth atau osilatori? Smooth, Bu. Betul. Betul enggak? Betul ya, karena dia real, maka dia smooth. Kalau osilatori yang imajiner. Jadi Rio udah betul. Kemudian S plus 4, S plus 4 sama S plus 5. Kalau di faktor apa di inverse Laplace kan menjadi apa? Eksponen min 4T, min 5T, seperti itu kan ya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, dia konvergen apa divergen? Eksponen min 4T, eksponen min 5T. Converging apa diverging? Konvergen, Bu. Konvergen ya, menuju ke 0 kan ya. Oke,
Selanjutnya 3/10. Coba yang nomor 5, YS sama dengan 2S, 2 kali S plus 1 per S kali S kuadrat plus 4. Siapa yang menjawab? Nabila Rahmawati. Coba Nabila, ya nomor 5, 3.10 nomor 5. Nabila, ada nggak? Iya, Bu, ada, Bu. Ada, coba. Fokus ke sini aja, S kuadrat plus 4. Jadi nggak perlu menyelesaikan YT, sudah ada ininya. Note that you don't have to find YT. Faktornya S plus 2, S min 2. S plus 2, S min 2. Benar kah? Jadi, ini sama ya nomor C tadi itu, 39C. Ya kan? Ya, imajiner. Ya. Oh, iya, Bu. Ya, imajiner, berarti dia osilatori. Kemudian pertanyaan kedua, which exhibit a constant value of YT for large value of T. Nah, ketika T-nya besar atau T tak hingga, YT-nya berapa? Ya, tinggal mencari aja sama seperti nomor 39 tadi. Inverse Laplace-nya apa, kemudian T-nya diganti tak hingga, ketemu berapa. Ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Ini S kali S kuadrat plus 4S plus 8. Siapa mau nyoba? Siapa mau nyoba? Faktornya apa? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba Bagus Rafidia. Bagus, ada? Ada, Bu. Nomor 4. Difaktorkan menjadi apa itu? S kuadrat plus 4S plus 8. Berapa? Berapa? 4S, S kuadrat plus 4S plus 8. Difaktorkan menjadi S sama dengan min 2 ditambah 2I, S sama dengan min 2 min 2I. Nah, berarti dia imajiner. Maka dia osilatori apa enggak? Osilatori tidak? Osilatori, Bu. Iya. Osilatori. Nah, nanti YT constant value apa enggak tinggal inverse kan, T-nya ketemu, T-nya ganti tak hingga, nanti ketemu tak hingga ataukah ketemu ke suatu angka ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 3, siapa mau nyoba? Nomor 3, Hosea. Coba Hosea. S kali S kuadrat ditambah 4S plus 4. S plus 2, Bu. Pangkat 2. S plus 2. S plus 2. Kuadrat. Iya. Ya, berarti akarnya apa ini?
real ya. Berarti dia Iya, Bu. oscillatory apa enggak, Hosea? Enggak, Bu, bukan. Nah, berarti dia smooth. Ya, dia smooth. Kemudian tadi apa? S plus 2. Berarti dia eksponen apa? Inverse-nya. Kalau ada 1 per S plus 2 misalnya. Eksponen negatif T apa positif T? Negatif, Bu. Negatif. Kalau negatif, maka dia exhibit constant value ketika T tak hingga enggak? Iya, Bu, konstan, Bu. Berapa? Konstannya berapa? Tinggal masukkan aja, T-nya ganti tak hingga ketemu berapa? Kan eksponen min 2T. Kalau T-nya saya ganti tak hingga, maka nilai eksponen min 2 tak hingga sama dengan apa? Tadi jawab konstan, tapi masa nggak tahu nilainya? Berapa maksudnya? Eksponen min 2 kali tak hingga. Berarti eksponen min tak hingga sama dengan? Min 2 bukan, Bu? Berapa? Min 2. Min 2. Yang lainnya? Apa Hosea minta bantuan siapa? Eksponen min tak hingga. Min 2 kali tak hingga. Hosea call a friend, minta tolong siapa? Jawabannya benar nggak min 2? Ayo, udah 10:42 loh. Tanya siapa Hosea? Ini aja Hamdan, benar nggak? Eksponen pangkat min 2 kali tak hingga sama dengan min 2. Hamdan? Iya, Bu. Benar nggak? Berapa nilai dari eksponen min 2 kali tak hingga? Tak hingga, Bu. Tak hingga. Oke, coba bagus. Sudah ya, bagus ya. Rizky Sanjaya. Berapa nilai dari eksponen pangkat min 2 kali tak hingga? Tadi sudah dibahas bukannya di depan ya? Bukan di depan ya barusan. Rizky? Eksponennya pangkat min 2 dikali tak hingga ya? Jadi 0. 0. Jadi kalau Rizky 0, kalau Hamdan tadi tak hingga. Coba tarik Kurnia. Sama dengan berapa? Jadi eksponen min 2 kali tak hingga. Karena T-nya ini kita ganti tak hingga. Sama dengan berapa? Jadi T-nya tak hingga. Maka nilai ini sama dengan berapa nilai eksponennya? Berapa tarik? Rizky tadi 0, Hamdan tak hingga. Terus siapa tadi? Min 2. Berapa? Kalau tarik sama dengan berapa? Ada nggak tarik? Tarik ada? Tarik. Hilang. Naning Retno, coba ketemu berapa? 0, Bu. 0 juga. Rafika? 0 tak hingga. 0, Bu. 0, oke. Jadi eksponen min tak hingga, 2 kali tak hingga kan tak hingga. Eksponen min tak hingga ya 0. Nah, kalau tadi kita yang eksponen, ini yang positif, 2T misalnya. Berarti eksponen, ini misalnya T tak hingga, maka eksponen tak hingga. Maka dia baru jawabannya tak hingga. Jadi yang ini berarti dia bounded. Jadi dia punya constant value.
Tetapi kalau yang eksponen pangkat 2T tak hingga, maka dia ini unbounded atau dia divergen. Kalau yang menuju 0 ini konvergen, kalau yang tak hingga ini divergen. Oke, mungkin sampai sini untuk latihannya. Nanti silakan dikerjakan nomor 3, 4, 11, dan 15. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Bu, permisi izin bertanya, Bu. Ini tadi e-booknya Bu Siti itu pakai versi yang keberapa ya, Bu, bukunya? 3 kayaknya. Sebentar. Kalian punyanya yang berapa? Jadi saya keempat, Bu. Oh, keempat. Oke, saya share aja kalau gitu. Bentar. Oke, saya upload ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nah, Sibuk edisi 3. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, terima kasih untuk hari ini. Silakan dikerjakan. Kita bahas minggu depan hari Rabu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Banyak